Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat, kelas 1 AP2, jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan NIM 4010121054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi di Nusantara. Ada 3 poin, yaitu pola Islamisasi di Nusantara dan jalur Islamisasi di Nusantara, dan bagaimana masyarakat menerima Islam di Nusantara. Poin yang pertama yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Pola yang pertama yaitu top down, melalui pucuk terlebih dahulu kemudian ke akar. Jika seorang raja atau penguasa memeluk agama Islam, maka rakyat otomatis mengikutinya. Strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur patronisme yang kuat, seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang bahkan keturunan dewa di muka bumi. Ia adalah manifestasi superstruktur yang ada dalam piramida kekuasaan. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika seorang raja atau penguasa memiliki karisma yang kuat dan militer solid yang didukung dengan panglima-panglima yang loyal dan tidak memiliki negara yang vassal. Diplomasi dai atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, serta memiliki peran yang kuat di kalangan elit istana. Pola yang kedua yaitu bottom up. Pola ini dijalankan oleh Wali Songo dan murid-muridnya di berbagai kawasan. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dahulu di kawasan pesisir dengan mendirikan kantong-kantong santrinisasi. Mereka tidak merangsek langsung ke elit istana karena menimbang resiko instabilitas dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang telah terbentuk. Poin yang kedua yaitu jalur Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7-16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil komunitas Islam makin luas. Jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini tidak dapat dilepas dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu,
para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan Islam. Yang keempat, melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu penyembuhan penyakit dan pengetahuan soal magis. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Yang kelima, melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Penyebaran agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Salah satu contoh yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan seni ukir, wayang gemelang, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Poin yang ketiga yaitu bagaimana masyarakat menerima Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat di Nusantara, sehingga itu Islam disambut dengan baik, utamanya masyarakat dan para pedagang, kemudian merambah ke raja-raja di kerajaan pesisir. Demikianlah penjelasan saya mengenai Islamisasi di Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.